Assalamualaikum, dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini di malam hari aku lagi beberes rumah ya, karena besok itu aku diajak pas suami untuk liburan. Alhamdulillah dapat surprise dari pas suami, karena kakak Caca kan sekarang itu masih dalam masa liburan sekolah. Nah dia tuh kan cuma di rumah doang. Kemarin aku ngajakin dia nonton, terus rencana mau ngajakin dia main ke mall juga ya, ke playground, tapi belum jadi. Terus akhirnya diajakin pas suami deh berenang, tapi berenangnya di villa. Gak apa-apa ya teman-teman, kita liburan sejenak lah ya dari aktivitas ibu rumah tangga. Aku mau ngajakin teman-teman jalan-jalan online di Lombok. Sekalian nanti aku mau share beberapa tips hemat untuk liburan atau staycation tapi tetap bisa menyenangkan. BTW ini dari tadi aku tuh rempong banget ya ngebersihin ruang tamu ini yang udah cakadul sama kakak Caca. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini dia numpahin bedak itu lumayan banyak banget di karpet, terus di kursi tamu. Jadi ini mau aku sedot dulu semua debunya, debu dari bedaknya ya, karena ya Allah ini udah cemong banget. Kakak Caca itu lagi hobi banget dandan ya belakangan ini, entah dia mendandani dirinya atau boneka-bonekanya. Makanya di sini lumayan banyak bedak-bedak yang tumpah ya. Kadang udah dilarang tapi dia diem-diem buka lemari dan ambil makeupku buat ngedandanin anaknya. Karena ya namanya ibu rumah tangga, kadang kan kita ngerjain yang lain ya, terus meleng dikit pasti udah ada aja gitu proyeknya. Rencananya aku mau beliin makeup aja buat anak-anak. Kayaknya ada, aku pernah lihat ya di toko baby. Nanti deh aku cariin supaya dia nggak pakai lagi makeup yang aku punya, jadi dia punya sendiri. Karena kita mau liburan, aku tuh udah beberes rumah dari pagi ya, dicicil, nyapu rumah, nyuci piring, ngeberesin pakaian, nyuci-nyuci baju. Pokoknya semuanya harus rapi, harus beres sebelum berangkat liburan. Karena kalau udah pulang dari liburan itu bawaannya capek ya, mager gitu, pengennya rebahan. Makanya aku usahakan sebelum keluar dari rumah semuanya udah rapi dan gak ada lagi PR apapun. Aku juga udah packing barang ya, nyiapin outfit yang mau dipakai besok untuk foto-foto ya. Namanya liburan, kita kan pasti ingin menciptakan kenangan yang menyenangkan. Walaupun nginapnya itu cuma semalam, tapi tetap harus dijadikan momen yang berkualitas. Pas suami juga masih belum pulang kerja, dan karena besok itu kita mau pergi, jadi seharian ini aku nggak masak ya, fokus aja gitu buat beberes, buat packing. Untuk makan malam juga nanti kita beli aja. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kan, mainan kakak Caca udah banyak banget keluar. Di kamar yang satu ini tuh khusus buat gudang ya, buat naro-naro mainan kakak Caca dan barang-barang yang lain. Terus itu di atas keranjang coklat, teman-teman bisa lihat sendiri kan, banyak banget gitu baju yang belum dicuci. Aku bedain baju yang mau dicuci pakai tangan sama yang dicuci pakai mesin ya, karena nggak semua baju bisa masuk ke dalam mesin cuci supaya awet. Jadi ada beberapa baju yang wajib dicuci pakai tangan, dan semuanya harus dicuci ya malam ini. Pokoknya nggak ada lagi cucian atau kerjaan pasca liburan, karena kalau kita udah liburan itu bawaannya ya pasti masih ingin menikmati kan, alias rebahan. Kalau teman-teman gimana nih, kalian lebih suka staycation juga atau pergi keluar kota ya? Boleh dong sharing-sharing di komen ya. Kalau aku memilih untuk staycation aja di liburan sekolahan kali ini, karena staycation itu juga alternatif ya untuk bisa liburan di dalam kota. Untuk liburan di luar kota insya Allah itu bakal kita lakukan, tapi kayaknya tidak di masa liburan anak sekolah ya, karena udah kapok gitu. Terakhir kita keluar kota itu macet parah. Oke, sambil ngelarin nyapunya aku mau sharing sedikit ya. Kalau sebenarnya tuh di keluarga aku bisa dibilang jarang banget yang namanya staycation. Nginap di hotel itu bisa dibilang pas lebaran doang ya, karena aku kan tinggalnya di Jambi, terus lebarannya di Padang. Udah pas itu doang nginap di hotel, selain itu nggak ada sama sekali.
Dan aku tuh baru mulai rajin untuk staycation setelah menikah. Kita usahakan untuk staycation setiap tahunnya itu 1-2 kali. Dan aku merasakan banget sih manfaatnya setelah staycation. Itu bisa meningkatkan kualitas hubungan suami istri ya dalam rumah tangga, sama anak juga. Waktu yang dihabiskan itu berkualitas, jadi banyak gitu momen yang bisa dikenang ya. Walaupun nginepnya cuma semalam, tapi itu tuh jadi momen yang sangat-sangat berkesan. Nanti kita bahas tipsnya cara nyiapin budget buat liburan. Nah sekarang kita makan malam dulu ya. Ini bakso yang dipesan sama pas suami udah dateng. Tadinya aku tuh mau beli sate Madura, cuma kata pas suami sate Maduranya ngantri lama banget, kasihan nanti kalau kakak Caca kelaparan. Jadi ya udah deh beli bakso aja. Padahal sebelumnya udah ngebakso ya beberapa hari yang lalu, tapi kakak Caca kemarin dia nggak ikut makan bakso, jadi dia baru sekarang ngebaksonya. Kalau aku mah udah berapa kali ini ya. Gak ada bosennya sih sama bakso karena memang seenak itu. Dan kakak Caca nanti makannya aku kasih pakai nasi ya, dia nggak terlalu suka pakai mie. Ini panas banget sampai kuahnya tumpah-tumpah, dan baksonya ini ada tetelannya ya. Ini tuh yang paling enak banget. Untungnya kakak Caca nggak suka ya makan pakai tetelan, jadi aku aja deh yang nampung ya kan, mubazir. Nggak apa-apa deh nambah lemak lagi, yang penting kita happy. Oke, aku makan malam dulu dan ditemani dengan film Harry Potter. Belakangan aku suka banget nge-rewatch film ini ya, entah udah berapa kali. Habis ini aku mau ngelarin PR-PR yang lain, habis itu istirahat, siap-siap untuk besok. Lanjut, ini kita sudah dalam perjalanan ya menuju ke vilanya. Vilanya itu ada di Desa Wisata Mertak di Lombok Tengah. Perjalanan dari kota Mataram ke lokasi vilanya itu kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Dan jalannya itu tidak macet. Nih teman-teman bisa lihat sendiri kan. Ini yang namanya liburan ya, yang aku inginkan gitu. Perjalanannya nggak macet dan kita bisa menikmati semua pemandangan selama perjalanan. Sambil kita jalan, ini aku share ya beberapa tips untuk liburan alias staycation yang hemat tapi menyenangkan. Tips pertama, membuat alokasi dana. Jadi yang namanya liburan itu sudah di planning atau direncanakan, bukan dadakan. Tips kedua, memilih lokasi dengan bijak. Cari tempat staycation yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat dan perjalanannya juga nyaman. Yang ketiga, membuat perbandingan harga dan fasilitas. Ini hukumnya wajib banget karena setiap hotel atau villa itu pasti memberikan fasilitas yang berbeda walaupun harganya sama. Yang keempat, buat agenda liburan. Walaupun kita staycation alias cuma nginep doang ya, tetap harus ada agendanya. Agendanya apa aja? Misalnya kalian bisa buat rencana untuk mengunjungi tempat wisata yang sekiranya ada ya di sekitar hotel atau di sekitar villa, atau misalnya wisata kuliner ke kafe-kafe yang ada di sekitarannya, atau bisa juga buat daftar kegiatan yang seru dan menyenangkan untuk di dalam ruangan ya, misalnya berenang, nonton bareng, main game bareng. Yang kelima, bawa perlengkapan secukupnya. Teman-teman harus mencari tahu apa aja yang sekiranya tidak disediakan oleh hotelnya ya, supaya teman-teman bisa mempersiapkan dari rumah. Misalnya air minum atau cemilan, kopi yang sekiranya tidak ada di hotel, teman-teman bisa bawa dari rumah supaya bisa lebih hemat budget. Yang keenam, memanfaatkan promo. Cari hotel yang memberikan promo atau potongan harga yang menarik untuk menekan pengeluaran. Tips terakhir, kalian juga harus santai dan nikmati liburan kalian. Jangan membawa pekerjaan pada saat liburan ya. Kalian harus benar-benar menikmati setiap detiknya dengan kebahagiaan. Oke, itu aja tipsnya yang bisa aku share buat teman-teman di rumah. Kali aja mau staycation juga. Dan ini dia ya villa yang akan kita tempati untuk staycation kali ini, namanya Lobster by Lombok. Teman-teman bisa cek aja di Instagramnya. Tadi aku udah liatin ya kamarnya seperti apa. Nah ini bagian toiletnya. Nanti kita akan mandi di alam terbuka, agak seksi ya, dan yang pasti sensasinya beda. Fasilitas villa ini menurut aku worth it banget ya. Semalam itu harganya 2 juta rupiah di harga normal, tapi aku dapet pas lagi promo di harga 1,2 juta untuk satu malam. Kalau teman-teman
teman-teman bisa menerapkan tips yang aku share tadi, insya Allah teman-teman bisa staycation dengan budget yang hemat dan pasti menyenangkan. Ini pemandangan villanya Masya Allah tabarakallah indah banget. Untuk harga 1,2 udah dapat private pool, ini worth it banget parah sih. Terus pemandangannya juga cakep banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Aku sudah membayangkan duduk di kursi ini ya pagi-pagi ngopi dengan pemandangan yang cantik. Aku rekomendasiin villa ini buat teman-teman yang mau liburan di Lombok, yang mau honeymoon atau bulan madu ya. Ini cakep banget sih, tapi gak ada TV ya, jadi kalian bener-bener healing atau liburan full di sini. Sebelum berenang nanti kita mau foto-foto bareng ya buat kenang-kenangan. Aku juga mau berenang di sini, walaupun aku nggak bisa berenang ya, tapi setidaknya udah nyemplung lah ke kolamnya. Mohon maaf ya teman-teman, di liburan kali ini aku nggak full ngevlog karena aku juga pengen istirahat sejenak, menikmati liburan dengan santai bersama anak dan suami. Besoknya itu kita cuma makan aja di restorannya. Teman-teman bisa cek aja ya di Instagram aku Rindi Wulandari, itu aku ada taruh beberapa short video mengenai villanya. Dan ini dia beberapa foto hasil liburan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman di rumah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.